seperti awal berdirinya NU itu kan juga berhadapan dengan komunitas radikal ideologis, bahkan sampai makam mau dibongkar, katakan begitu. Di zaman Jenderal Sudirman juga begitu, itu juga urusan makam sebenarnya. Jenderal Sudirman mulai terkenal itu kan ingin membela makam keluarga berhadapan dengan kelompok kolonial. Akhirnya Jenderal Sudirman terlibat dalam perlawanan melawan kolonialisme. Memang bermula dari cerita-cerita sepele. Nah, kemudian Yai Imad ini juga bermula dari cerita sepele sebenarnya, yaitu tentang kenasapan yang akan dilawan oleh Kiai Imad. Itu adalah radikal dalam konteks ideologis. Puncak arogansi radikal dalam konteks ideologis berbasis kenasapan itu kan mulai terasa dalam kurun 10 tahun terakhir ini. Saya mendengarkan Dr. Soleh, saya kira kalaupun saya nggak bicara ketika ada Kang Muklas, itu sudah dijawab oleh Kang Mas Soleh sebenarnya. Dan di situ ada sebuah pertanyaan, radikal dalam konteks apa? Radikal dalam konteks studi filsafat yang arahnya teoretik untuk mendapatkan satu jawaban yang seakar-akarnya, atau radikal dalam konteks gerakan ideologis. Kalau radikal dalam konteks gerakan ideologis, sebenarnya ini justru yang melatar belakangi munculnya tesis Kiai Imad. Karena sebelum munculnya tesis Kiai Imad itu sebenarnya ada radikal dalam konteks ideologis. Apa? Yaitu sistem kenasapan, nasab sebagai konsep ideologis. Karena bangunan yang selalu dijual ke publik oleh kelompok yang menjadikan nasab sebagai bangunan ideologis ini betul-betul mujarab dalam tanda kutip di tengah masyarakat Indonesia yang notabene sangat mencintai Nabi Mustafa Muhammad SAW. Nah, kalau radikal dalam konteks ideologis tentu tidak, karena justru yang akan dilawan oleh Kiai Imad itu adalah radikal dalam konteks ideologis. Sehingga di sini ada dua radikalisme sebenarnya, Mas. Radikal dalam konteks pemikiran itu ada pada Kiai Imad dan mereka yang telah mencoba memahami pikiran Kiai Imad. Seperti saya ini kan, dan Dr. Soleh ini kan sebenarnya sosok yang ingin mencoba memahami Kiai Imad secara fairness akademik, berhadapan atau versus dengan radikal dalam konteks ideologis yang memang sudah lama, bahkan 1 abad lebih. Puncak arogansi radikal dalam konteks ideologis berbasis kenasapan itu kan mulai terasa dalam kurun 10 tahun terakhir ini, Mas. Dan konteks radikal dalam konteks ideologis yang berbasis kenasapan itu sebenarnya kan juga sudah dirasakan oleh sosok-sosok tokoh-tokoh yang masuk dalam bagian klan kenasapan ini, dan itu sudah dirasakan betul. Seperti Prof. Kresyop itu merasa nggak nyaman, sudah betul-betul mengingatkan komunitas yang ada di Ba'alwi yang muncul beberapa oknum-oknum itu. Profesor Kresyop sudah sangat mengingatkan. Itu merupakan bentuk kebaikan dan ketulusan beliau, Profesor Kresyop, 2 tahun yang lalu, yang kemarin juga dibedah di Padasuka, mengingatkan agar dalam tanda kutip keluarga di klan beliau itu tidak menampakkan nasab secara euforia. Dan itu juga pernah disampaikan oleh Alwi Syihab juga. Beliau sangat kuat mengkritisi fenomena munculnya gerakan imamah dalam habaib yang dibungkus dengan organisasi FPI. Bicara kenasapan ini tidak bisa lepas dari organisasi FPI, Mas, karena memang mulai munculnya nasab sebagai basis gerakan ideologis
yang dijual untuk menggerakkan masyarakat memang bermula dari organisasi ini. Yang sama, Mbah Mustofa Bisri juga pernah berbicara tentang tradisi jahiliyah yang telah dihentikan oleh Nabi sebagai sebuah tradisi yang memang sangat mengganggu pencerahan nubuwah yang dari waktu ke waktu terus berlangsung, dan itu akan terus berlangsung. Cuman berbeda antara Nabi sebelum Nabi Muhammad dengan setelah Nabi Muhammad kan berbeda, Mas. Kalau sebelum Nabi Muhammad, ketika para nabinya wafat, itu nggak berlangsung lama kemudian muncul kelompok-kelompok yang notabene mengaku sebagai keluarga Nabi sebelum Nabi Muhammad, seolah-olah agama itu milik keluarga dari keluarga Nabi. Nah, oleh karena itu Nabi Muhammad membaca fenomena itu dengan kekhawatiran nanti akan ada sebuah komunitas yang mengatasnamakan keluarga Nabi yang justru merusak agama yang disiarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu di khutbah Nabi juga sangat tegas bagaimana cara beliau melawan sistem paternalistik Arab jahiliyah saat itu dan melawan betul tradisi-tradisi jahiliyah. Dan itu juga sudah diungkapkan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Mustofa Bisri, meskipun nggak terang-terangan, sebenarnya itu kan pidato untuk menyindir para habaib yang mengedepankan nasab, dan itu juga pernah diungkapkan oleh Gus Yahya sebelum jadi ketua Tanfid PBNU. Beliau mengutip tentang Ashraf Ula dan Ashraf Sani. Itu sebenarnya kan kritik untuk sebuah komunitas yang menjadikan gerakan yang berbasis kenasaban. Bahkan Gus Dur yang sangat demokratis sendiri pun pernah menjadi sasaran kelompok radikal yang berbasis kenasaban. Ini kan artinya ada sebuah fenomena yang ini sudah berlangsung selama 1 abad yang berbasis dengan kenasaban, sehingga semua itu selalu menjadikan nasab sebagai brand, sehingga semua ingin dikaitkan dengan nasab oleh kelompok ini. Nah, fenomena seperti ini itu tentu tidak akan lengang dari sejarah peradaban manusia. Tetapi di sebuah sejarah peradaban manusia itu Allah juga selalu menjanjikan setiap 100 tahun di situ pasti ada sosok yang memasuki fase pencerahan. Seperti awal berdirinya NU itu kan juga berhadapan dengan komunitas radikal ideologis. Bahkan sampai makam mau dibongkar, katakan begitu. Di zaman Jenderal Sudirman juga begitu. Itu juga urusan makam sebenarnya. Jenderal Sudirman mulai terkenal itu kan ingin membela makam keluarga berhadapan dengan kelompok kolonial. Akhirnya Jenderal Sudirman terlibat dalam perlawanan melawan kolonialisme. Memang bermula dari cerita-cerita sepele. Nah, kemudian Yai Imad ini juga bermula dari cerita sepele sebenarnya, yaitu tentang kenasaban. Tetapi fenomena kenasaban ini harus dipahami secara utuh sehingga tidak memunculkan persepsi seperti yang disampaikan oleh Dr. Haryansyah tadi, seolah-olah ada 2 kubu yang ketika ini nggak diselesaikan akan memunculkan sesuatu yang sangat bahaya. Bahkan Kiai Moklas sendiri juga mempersepsikan seperti itu. Saya nggak tahu apakah persepsi itu karena memorinya sebagai seorang muhibin atau persepsi itu didasarkan pada perspektif ilmiah. Karena setahu saya menjelaskan Kiai Moklas itu terkait dengan pengertian dzon dan pengertian fihi qaulani, sehingga saya berbicara tentang meaningful sense tentang istilah dzon dan meaningful sense tentang istilah fihi qaulani, sehingga saya ingin mengeklirkan untuk tidak bisa disamakan antara pendapat, tidak bisa dikatakan sebagai sebuah khilaf antara pendapat Kiai Imad dan pendapat komunitas Robitoh. Karena apa?
karena berbeda, satu ada data, satu tidak. Basis gerakan ideologis tanpa data, sementara Kiai Imad betul-betul saintis, betul-betul berbasis ilmu pengetahuan, Hasanah Turos, dan itu bisa divalidasi oleh perkembangan lintas disiplin ilmu. Dalam konteks ini adalah uji tes DNA misalnya. Ini kan nggak bisa nggak bisa dikatakan sebagai dua pendapat yang berbeda. Saya sebenarnya mengkritisi ini karena namanya pendapat itu kan harus ada basis data. Nah, saya menjelaskan seperti ini. Tentang zon juga begitu. Tetapi oleh beliau memahaminya sebagai sebuah radikal, seolah-olah radikalisme dalam konteks ideologis. Mungkin kalau dikatakan radikal dalam konteks pemikiran filosofis, mungkin benar. Karena berpikir yang baik itu kan berpikir yang mendasar, toredik. Sebagaimana Kiai Soleh tadi itu kan sebenarnya juga berpikir mendasar, toredik. Dalam konteks itu tidak apa-apa. Tapi kalau dalam konteks radikal, dalam konteks ideologis, yang masuk pada sebuah gerakan atas nama sebuah institusi, kemudian di situ vis-vis antara satu kekuasaan dengan kekuasaan lain, tentu tidak. Karena kita tidak punya kekuasaan apapun dan tidak ingin merebut